Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1201. Selamat mendengarkan. Pemuda di ruang VIP itu bernama Harlan Bus. Dia adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga besar di wilayah kerajaan. Meskipun keluarga Bus jauh dari 8 keluarga terkemuka, mereka masih cukup kuat di wilayah kerajaan. Harlan tidak terlalu berbakat, jadi dia akan menggunakan upaya 2 kali lipat untuk hanya mendapatkan setengah hasil selama peningkatannya. Apalagi dia sangat malas, dan dia mencintai wanita. Dia tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa tidur dengan seorang wanita. Karena itu, dia melemparkan pegangan pedangnya dan mulai menghasilkan banyak uang di lingkungan pengaruh keluarga dengan mengandalkan reputasi keluarga. Meski begitu, Harlan sangat cerdas, itulah cara dia mencapai posisinya saat ini. Dia tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung seseorang yang dia tidak tahu latar belakangnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di wilayah kerajaan, pusat dari seluruh galaksi, sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika dia sedikit ceroboh, seluruh keluarganya mungkin akan musnah. Ketika Harlan mendengar pemuda itu bahwa dia berasal dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka, keluarga Tufin, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan sinis, "Apakah kamu benar-benar dari keluarga Tufin? Apakah kamu bercanda? Keluarga Dalla Rosa telah memusnahkan keluarga Tufin, dan mereka telah menggantikan keluarga Tufin sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Karena keluarga Dalla Rosa memusnahkan keluarga Tufin, maka saya muncul di sini dalam penyamaran. Terlebih lagi, informasi yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah salah satu rahasia mutlak keluarga saya," kata Floyd. "Oh, mari kita dengarkan." Harlan tertarik. "Saya dapat memberitahu Anda. Tetapi Anda harus melunasi semua hutang saya dan memberi saya sejumlah besar uang setelah itu. Selain itu, apakah kamu yakin ingin mereka semua mengetahuinya juga?" Harlan menatap Floyd. Setelah memastikan dia tidak bercanda, Harlan berkata, "Kamu harus pergi sekarang." "Iya bos," kedua pria parubaya dan 2 wanita cantik berkata bersamaan. Segera setelah itu, mereka meninggalkan ruangan dengan hormat. Saat ini, hanya pemuda dan Floyd yang tersisa di ruang VIP. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Selama Anda bisa memberi saya manfaat, saya akan menyetujui semua yang Anda minta." Floyd menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Pavan, putra tertua keluarga Tufin, telah menjelajahi segala hal di luar ini. Baru-baru ini, dia membalas pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti. Namun, ada planet rangker puncak di planet ini, dan penduduk asli memiliki bakat yang sangat tinggi. Akan sangat berharga jika dia bisa menanamkan tanda budaknya di planet ini. Karena itu, dia meminta pihak keluarga untuk menundukkan mereka." Setelah pihak keluarga mendapat kabar mengenai hal ini, mereka langsung menyadari bahwa ini akan menjadi harapan bagi keluarga untuk bangkit. Oleh karena itu, mereka memanggil kembali seluruh ahli waris untuk memilih ketua baru bagi generasi muda. Kemudian, mereka meminta Tuan Adan untuk membawakan kepala generasi muda ke sana. Namun, Lord Adan mendapat serangan dari keluarga Dalla Rosa saat dalam perjalanan. Pada akhirnya, dia meninggal, dan Anda tahu sisanya. Keluarga Dalla Rosa menghancurkan keluargaku, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jika aku punya pilihan lain, aku tidak akan memberitahumu tentang ini." Floyd memberitahu Harlan hal ini karena dia tidak punya pilihan. Meskipun dia adalah keturunan langsung, dialah yang paling tidak mencolok. Keluarganya meninggal saat menjalankan misi untuk keluarganya. Benar, rahasia besar ini akan dibawa ke kubur. Floyd hanya mengetahui hal ini karena dia mencuri informasi ini dari brankas rahasia keluarga setelah keluarganya dimusnahkan. Dia ingin pergi sendiri, tapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain hari ini dan akan mati jika dia tidak mengatakannya. Dia bahkan mungkin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan informasi ini sebagai ganti nyawanya. Saat Harlan mendengar apa yang dikatakan Floyd, napasnya mulai bertambah cepat. Yang jelas, dia sangat kaget setelah mendengar kabar tersebut. Karena Floyd berani memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Floyd yakin dengan berita tersebut. Dia tahu konsekuensinya jika berani berbohong. Seberapa berbakatkah planet hidup asli dengan planet rangker puncak? Jika Harlan menanamkan tanda budaknya di planet ini dan memaksa orang-orang meminum obat genetik untuk merangsang potensi mereka sebelum memberikannya kepada majikannya, dia akan berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi seorang jenius. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1202. Bagaimana dia bisa mengalami pertemuan yang mengkhawatirkan namun tidak disengaja? Tampaknya Harlan akan menjadi makmur.
Meskipun Harlan tidak terlalu berbakat dan sudah menyerah dalam berkultivasi, bukan berarti dia tidak berharap menjadi lebih kuat dan membuat keluarganya menghargainya. Dia tidak bisa bekerja keras untuk menebus bakatnya. Dia hanya menyerah karena tidak punya pilihan. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus untuk meningkatkan bakatnya dan menginjak-injak ahli waris pertama dan kedua dalam keluarga. Bagaimana dia bisa menyerah? Secara kebetulan, keluarga Tufin mendapat kesempatan bagus namun dihabisi oleh keluarga Dalla Rosa pada momen kritis tersebut. Karena itu, dialah satu-satunya yang menerima berita ini. Mungkinkah akulah yang terpilih sebenarnya? Pada saat ini, ambisi Harlan yang luar biasa tiba-tiba muncul kembali. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Jika dia membawa rakyatnya untuk menanamkan tanda budaknya secara rahasia, siapa yang berani meremehkannya di masa depan? Kini, pandangan Harlan tidak hanya terbatas pada keluarganya saja. Dia bahkan mungkin menjadi seorang super jenius yang ada di dalamnya yang sama dengan Gunnar, seorang jenius di wilayah kerajaan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang yang dikagumi semua orang dan sekaligus mendapatkan kekaguman dari banyak wanita. Ketika dia memikirkan hal ini, Harlan merasakan darahnya terbakar. Namun, dia harus merencanakannya dengan baik. Pertama, dia tidak bisa membocorkan ini. Kedua, dia tidak bisa memberitahu keluarganya tentang hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapat bagiannya. Oleh karena itu, dia hanya dapat melakukan ini secara rahasia. Dia harus berhati-hati di planet dengan planet Rangker Puncak. Dia sama sekali bukan lawan orang itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Harlan bertanya setelah dia tenang. Tentu saja, beraninya saya berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini kecuali saya tidak ingin hidup lagi, jawab Floyd dengan tenang. Senang sekali kamu mengetahuinya. Di mana planet ini? Di mana lokasinya? Kamu akan melepaskanku sesuai janjimu setelah aku memberitahumu dan memberiku sejumlah besar uang, kan? Tidak sekarang. Bagaimana aku tahu kalau kamu mengada-ada untuk membodohiku? Anda. Floyd sangat marah. Lalu, dia bertanya dengan cepat, kapan kamu akan memenuhi janjimu? Saat ini, Harlan tertawa dan berkata, Floyd, saudaraku, kita bisa melakukan ini perlahan-lahan. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya berjanji Anda akan memiliki kekayaan tak terbatas selama sisa hidup Anda. Saya sudah memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Saat ini, saya ingin pergi membawa uang dan mencari tempat tinggal penyamaran. Aku tidak ingin keluar lagi. Baiklah, kalau begitu, kamu sebaiknya ikut dengan kami. Segera setelah kita sampai di sana dan berhasil menanamkan tanda budakku, aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu kembali kepadaku di masa depan ketika kamu berada di ujung tanduk, aku akan tetap melakukan segala dayaku untuk membantumu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, itu kesepakatan. Floyd setuju setelah dia memikirkannya, dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Jika dia berada di posisi Harlan, dia juga tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Haha, betapa mudahnya. Floyd, saudaraku, aku perlu waktu untuk bersiap, jadi kamu mungkin harus menderita selama sekitar beberapa tahun. Selain tidak bisa keluar, Anda bisa meminta apa saja. Aku akan memberimu semua uang dan wanita yang kamu inginkan. Harlan tertawa. Saya ingin kedua wanita itu sekarang, kata Floyd. Haha, baiklah, itu hanya masalah kecil. Setelah Harlan mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke arah Floyd. Lalu, dia pergi setelah menepuk bahu Floyd. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1203. Saat dia membuka pintu untuk pergi, kedua wanita itu masuk dan menutup pintu di belakang mereka. David dan yang lainnya terus menuju ke tujuan mereka. Dia masih belum mengetahui lokasi bumi telah diungkap oleh satu-satunya anggota keluarga Tufin yang masih hidup. Dia berpikir selama dia membunuh semua inti keluarga Tufin, tidak akan ada yang tahu di mana bumi berada. Namun, dia merindukan yang lain. Di saat yang sama, David juga melakukan kesalahan dalam menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem. Setelah menyembunyikannya, mereka tidak dapat menemukan bumi di peta galaksi. Dengan begitu, tak seorang pun akan tahu bahwa bumi telah menjadi planet warga kelas atas di kerajaan Bima Sakti. Hal ini membuat Harlan semakin yakin bahwa bumi adalah planet asli yang dihuni. Saat ini, dia menemukan berbagai cara untuk membeli manik darah terkutuklah secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia merekrut master yang dapat diandalkan. Keluarganya memiliki stellar ranker dan bahkan master di alam semesta. Namun, Harlan belum bisa memberitahu keluarganya tentang hal ini. Jika tidak, keluarganya akan merampas apa yang menjadi haknya. Sekalipun mereka memberi Harlan sejumlah kompensasi setelah perbuatan itu dilakukan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan planet tempat tinggal penduduk asli. Itu juga merupakan planet hidup asli dengan planet Rangker Puncak, jadi akan sulit untuk menentukan nilainya. Saat ini, ambisi Harlan yang sempat lama padam, kembali bangkit.
Dia tidak puas dengan hanya menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan dan menunggu kematiannya. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menginjak ahli waris keluarga lainnya. Dia ingin menjadi orang yang paling mempesona di wilayah kerajaan. Namun, Harlan berencana untuk pergi ke bumi dengan kapal tingkat paling rendahnya agar dia tidak menarik banyak perhatian. Sekalipun ini akan memakan waktu lebih lama, dia bisa tiba di bumi secara diam-diam dan tidak menarik perhatian apapun. Setengah bulan kemudian, Harlan telah melakukan semua persiapan. Dia diam-diam membawa Floyd dan yang lainnya menjauh dari wilayah kerajaan dan menuju ke bumi. Namun, kalau dilihat dari kecepatan kapal tingkat terendah, mereka hanya akan tiba dalam 3 atau 4 bulan. Saat ini, David dan yang lainnya mencapai tujuan pertama mereka dengan kapal perang galaksi mereka. Saat mereka melihat planet kecil yang hidup di dalamnya, David mengamatinya dengan kekuatan pikirannya. Dia bisa segera memahami segala sesuatu di planet ini. Setelah memindainya, David menghela nafas lega. Fiuh, planet ini belum ditemukan, dan belum ditanami tanda budak. Saat ini, masih swasembada. Kemajuan teknologi juga tampaknya sedikit lebih tinggi dari bumi. Namun, jumlahnya tidak banyak. Tampaknya hanya peradaban level 0,8 atau 0,9. David meminta kapal perang galaksi turun ke planet ini secara perlahan. Dia tidak menjatuhkan rakyatnya ketika dia mendarat di padang rumput yang luas. Sebaliknya, mereka menunggu di dalam kapal perang galaksi hingga orang-orang di planet ini dapat mendekati mereka. Dia yakin mereka pasti menyadari kedatangannya yang lambat. Bahkan teknologi bumi pun akan menyadarinya. Terlebih lagi, planet ini sedikit lebih maju dari bumi. Boom! Benar saja, tidak lama kemudian, suara guntur yang dahsyat terdengar di kejauhan. Segera, jet tempur yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari jauh dekat seperti lebah, menutupi langit di atas kapal perang galaksi. Bentuk jet tempur ini sedikit berbeda dengan yang ada di bumi, namun strukturnya serupa. Semuanya dirancang untuk mengurangi gesekan udara. Berbeda dengan jet tempur di bumi, jet tempur ini bisa melayang di udara dan tidak jatuh. Hal ini mustahil terjadi di bumi. Mereka harus terus terbang, kalau tidak mereka akan jatuh dari langit. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1204. Meskipun tingkat peradaban bumi hanya 0,1 atau 0,2 tingkat lebih buruk dari planet ini, masih terdapat kesenjangan teknologi tertentu. Setelah jet tempur berhenti di udara, mereka mengarahkan pemandu mereka yang tak terhitung jumlahnya, rudal di kapal perang galaksi. Namun, penduduk planet ini tidak tahu apa itu kapal perang galaksi. Menembak peluru kendali ke kapal itu seperti upaya nyamuk menembus pelat besi. Itu tidak akan berpengaruh apapun pada kapal perang galaksi. Kenyataannya, para pilot jet tempur kaget saat melihat galaksi, kapal perang. Benda sebesar apa ini? Itu besar, betapa hebatnya, sungguh mengesankan. Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh planet kita. Saat ini, mereka sangat gugup. Benda ini seharusnya milik alien. Namun, mereka tidak tahu apakah kapal itu teman atau musuh. Pada saat yang sama, mereka mengirim adegan itu kembali ke pusat kendali sehingga menjadi besar. Gambar planet ini bisa melihatnya. Saat David memandangi jet tempur di langit, dia tahu sudah waktunya untuk keluar. Pintu kapal perang galaksi terbuka, mengejutkan para pilot jet tempur. Mereka mencengkeram peluncur rudal dengan erat di tangan mereka. Mereka bisa menembakkan peluru kendali saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. David membawa Mia ke puncak kapal perang galaksi. Sementara itu, Balu tetap di dalam ruang kendali untuk mempelajari cara mengemudikan kapal. Mulai sekarang, David akan menyerahkan ruang kendali kepada Balu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman. Para kepala planet ini semua menatap kapal perang galaksi. Ketika mereka melihat dua manusia turun dan bukan makhluk yang tampak aneh, mereka semua menghela nafas lega. Ketika David sampai di puncak kapal, dia tersenyum dan berkata kepada jet tempur di angkasa, "Jangan takut. Saya datang dengan damai." "Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini?" Salah satu pilot jet tempur bertanya. "Saya berasal dari peradaban level 3, dan saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti," jawab David. Ini adalah apa yang dia rencanakan untuk katakan. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Kerajaan Bima Sakti, jika dia bisa membantu mereka meningkatkan planet ini menjadi planet warga kelas atas. Kekaisaran Bima Sakti, tidak ada yang berani melanggar aturan kekaisaran dan menanamnya. Budak di atasnya bahkan jika mereka menemukannya di masa depan. Biasanya, tidak akan ada yang datang jika David menyebut planet ini sebagai milik kekaisaran galaksi karena mereka hanya akan sia-sia jika melakukannya. Orang-orang hanya akan pergi ke tempat-tempat yang tidak berlabel di peta galaksi saat menjelajah.
Ketika orang-orang mendengar David berasal dari peradaban tingkat 3, mereka memang benar tertegun. Mereka tahu bahwa mereka bahkan belum berada pada peradaban level 1. Sekarang mereka bertemu seseorang dari peradaban level 3, mereka tahu mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak heran pihak lain bisa menjadi begitu besar, mendominasi, dan yang tangguh. Tampaknya mereka berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Mengapa kamu mengundang kami untuk bergabung dengan Kekaisaran? Apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan benar, kami tidak akan mempercayai Anda. Kami percaya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Orang-orang ini lebih waspada dibandingkan penduduk bumi. Penduduk bumi tidak demikian waspada saat Pavan mendarat di bumi saat itu. David tersenyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada mereka? Haruskah aku memberitahu mereka bahwa orang luar akan segera menyerangmu dan menanamkan kutukan garis keturunan padamu, dan aku dipercaya oleh seseorang untuk membantumu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1205. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mempercayai saya. Siapa orang yang bertanggung jawab atas planet ini? Katakan padanya untuk berbicara denganku. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda. Lagi pula Anda tidak dapat membuat keputusan ini kan? Tanya David. Saya minta maaf, jika Anda tidak menjelaskan kepada kami, tidak akan ada orang yang datang untuk diajak bicara. Kamu karena kami tidak yakin apakah kamu teman atau musuh. David berada dalam dilema sekarang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya benar-benar datang dengan damai. Mengapa tidak? Kamu percaya padaku? Anda harus menunjukkan bukti bahwa Anda tidak bermaksud jahat. Tidak ada satu orang pun akan percaya sepenuhnya pada orang asing jika mereka berada dalam situasi ini, kan? Silakan mengerti, mungkin kapal perang galaksi terlihat terlalu mendominasi dan tangguh, dan David berasal dari peradaban tingkat 3, yang menyebabkan orang tersebut berbicara sangat banyak. Dengan sopan, David mengira orang ini bersikap adil, tapi bagaimana dia membuktikan dirinya? Setelah memikirkannya, David melihat sekeliling dan melihat puncak gunung yang sangat besar ratusan kilometer jauhnya di sebelah kanannya. Sangat menarik perhatian di flat ini. Polos. Dia tiba-tiba mendapat ide. Karena pihak lain tidak mempercayainya, dia harus berterus terang. Dia akan menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa jika dia ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan punya cara untuk melawan. Dengan begitu, secara tidak langsung dia bisa menunjukkan bahwa tujuannya memang tulus. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika itu masalahnya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah David mengatakan itu, dia menunjuk ke ratusan puncak gunung yang sangat besar kilometer jauhnya, dan melanjutkan, lihat gunung itu. Tentu saja, itu puncak salju. Ini adalah gunung tertinggi dan terbesar di dunia padang rumput dan puncak tertinggi dan terbesar di planet Cloud. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Penjelasan saya ada di gunung itu, kata David. Pilot jet tempur itu tidak mengerti apa yang dikatakan David. Tapi dia bertanya lainnya dilengkapi dengan kamera definisi tinggi untuk menyesuaikannya kamera sehingga mereka dapat menangkap cuplikan Snow Peak. Sementara kamera diarahkan ke sana, para pemimpin di ruang kendali juga bisa melihatnya. Sementara itu, jet tempur lainnya mengarahkan peluru kendalinya ke arah David dan kapal perang galaksi. Bukan hanya jet tempur, tetapi juga pesawat-pesawat tempur berskala besar dan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya. Meriam juga menargetkannya. Jika mereka mendeteksi adanya permusuhan dari David, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu dan ratakan tempat ini dengan tanah. Saat semua orang menatap Snow Peak, David mengucapkan satu kata, ke atas. Setelah dia mengatakan itu, boom, suara nyaring terdengar dari kejauhan. Lalu, tanah berguncang, puncak salju terangkat dari tanah dan terangkat ke udara sementara banyak orang di planet Cloud menyaksikan. Ini tidak mungkin. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, dan mereka semua bergumam, mustahil, mustahil. Adegan itu terlalu mengejutkan. Teknik hebat apa ini? Bagaimana dia bisa mengangkat Snow Peak? Itu puncak salju, gunung tertinggi dan terbesar di sana. Planet awan, itu dengan mudah diangkat oleh kekuatan misterius. Sungguh mengejutkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1206. Orang biasa tidak bisa melakukan ini. Setelah Snow Peak naik ke udara, itu berhenti di sana dengan tenang. Pada saat ini, puncak salju melayang di udara seperti kena sihir. Mia sudah terbiasa dengan ini. Sejak dia menyaksikan David membunuh semua inti keluarga Grimm, dia akan tidak kaget dengan apapun yang dilakukan David. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan planet ini hanya dengan menghentakkan kakinya jika dia menginginkannya. Ruangan menjadi sunyi ketika para pemimpin di planet Cloud melihat Snow Peak diangkat dengan mudah di dalam ruang kontrol. Mata semua orang terbelalak, dan rahang mereka terjatuh.
Hanya helaan napas berat yang terdengar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Dari suaranya, terlihat bahwa dia sangat panik. Kekuatan yang ditunjukkan David terlalu besar. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya, dan tidak pernah mengharapkan seseorang untuk mengangkat gunung dan membuatnya melayang di udara. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Bukan hanya dia, orang lain di dalam kontrol juga terlihat ketakutan di wajah mereka. Mereka menoleh untuk melihat seorang lelaki tua pada saat yang bersamaan. Orang tua itu adalah pengambil keputusan paling berwibawa di planet Cloud. Kirim 2 orang untuk memberitahu jet tempur agar kembali. Juga, beritahu semua senjatanya untuk menghentikan tembakan. Kita tidak bisa memprediksi kekuatan alien ini. Kalian semua, ayo bersamaku untuk bertemu alien peradaban level 3 itu. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan, itu, kata orang tua. Dia memahami pihak lain berusaha mengintimidasi mereka. Jika tidak, seluruh planet Cloud tidak akan mampu melawannya. Teknik dari peradaban tingkat tinggi sangat menakutkan. Puncak salju sangat besar, dan dengan santainya terangkat hingga melayang di udara. Ini sungguh tak terduga, kapan planet Cloud akan berkembang menjadi peradaban level 3, di padang rumput di planet Cloud. Setelah David mengejutkan semua orang dengan satu gerakan, dia merentangkan tangannya dan berkata perlahan, lihat. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa padamu dan membahayakan. Jika saya melakukannya, planet Anda tidak akan memilikinya. Kekuatan untuk melawan. Saya benar-benar datang ke sini dengan damai. Pilot jet tempur mendapat perintah dari ruang kendali. Kontrol. Ruangan meminta mereka untuk mundur. Pada saat yang sama, mereka harus menenangkannya yang kuat namun aneh. Tuan, komandan kami akan segera datang untuk berbicara dengan Anda. Harap menunggu dengan sabar untuk sementara. Itu benar. Ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan ini lebih awal. Anda hanya harus melakukannya buat aku menunjukkan kekuatanku. David tersenyum dan berkata, tolong tenang, Tuan. Anda adalah pengunjung pertama planet Cloud dari luar angkasa. Saya harus memperlakukan Anda dengan hati-hati demi puluhan miliar orang yang terlibat dalam planet ini. Saya harap Anda mengerti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti. Ini akan baik-baik saja selama komandanmu ke sini. Jangan khawatir. Jika saya bermusuhan, saya akan mudah menghancurkan planet Anda. Terima kasih Tuan. Setelah jet tempur mendapat perintah, mereka perlahan meninggalkan padang rumput. David tidak ambil pusing dan membiarkan saja mereka pergi. Pada saat yang sama, dia menempatkan Snow Peak ke posisi semula. Itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Segera, kapal perang galaksi, David, dan Mia menjadi satu-satunya yang tersisa padang rumput. Sementara itu, komandan tertinggi planet Cloud sedang menuju ke sini. Setelah 1 hari, kapal perang galaksi David meninggalkan planet Cloud untuk menuju ke tujuan lain. Mereka telah menetapkan target pertama mereka. Setelah penjelasannya yang cermat, planet Cloud setuju untuk bergabung dengan kerajaan Bima Sakti. Untuk menghindari masalah, David langsung menghubungi Putri Astrid. Dengan bantuannya, planet Cloud dan planet Bug berhasil bergabung dengan kerajaan Bima Sakti. Mereka terdaftar sebagai planet warga kelas atas Kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka juga berhasil didaftarkan di Kekaisaran Galaksi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1207. Tidak ada kekuatan yang berani mengingini mereka lagi. Efek jera dari kerajaan Bima Sakti tidak perlu dipertanyakan lagi. David menuju ke tujuan berikutnya, ada 2 bulan lagi sampai jamuan negara. Karenanya, dia harus konfirmasi kedua planet. Orang tua di timeline memberikan David ratusan lokasi planet lain. Mereka semua ditanam tanda budak. Namun dia tidak diberitahu David namanya planetnya, sehingga David harus mengetahui status planet satu persatu. Dia akan memberitahu kekaisaran tentang yang belum ditemukan. Setelah itu, dia akan menghabiskan uang untuk mengubahnya menjadi planet kelas atas, sehingga mereka tidak akan ditanami dengan tanda budak. Bahkan jika planet-planet itu ditemukan oleh kekuatan lain, dan ditanam dengan tanda budak, David akan membunuh orang yang menanamkan tanda itu dan memberikan planet itu kembali kebebasannya. Sama seperti planet Bug, dia akan menyingkirkan tanda budak ketika dia cukup kuat untuk menemukan cara untuk menghilangkannya. Ratusan planet itu berada di seluruh penjuru Bima Sakti. Ini akan memakan banyak waktu baginya untuk pergi ke mereka semua. Namun David telah membuat janji, jadi dia akan melakukannya tidak peduli dengan berapa lama waktu yang dia butuhkan. Lebih jauh, dia tidak akan mendapatkan sistem tanpa pengorbanan dan kerja keras orang-orang itu. Nasib bumi juga akan sama ke arah dengan time tersebut. Pavan akan menanam tanda budaknya di bumi dan kemudian dia akan naik ke puncak Bima Sakti. Sementara itu, David akan terus mencari cara untuk menghilangkan tanda budak.
Dia bahkan berakhir gagal. Seseorang harus bersyukur dan David adalah seseorang yang bisa membedakan rasa syukur dan keluhan. Dia hanya bisa berdiri di puncak Bima Sakti setelah orang-orang itu mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia harus membantu planet tempat orang-orang itu berasal. Dengan kekuatan David saat ini, itu hanya akan memakan sedikit waktu. Juga dia akan mendapatkan manfaat dari membantu planet-planet itu. Setelah merubah planet menjadi planet warga kelas atas kekaisaran, David akan mendapat ratusan poin mewah. Jika dia pergi ke ratusan mereka, dia akan mendapatkan banyak poin mewah. Sebulan kemudian, David akhirnya pergi ke dua planet lagi. Kedua planet itu seperti planet Cloud karena kekuatan lain belum menemukannya. Tampaknya mereka hanya akan ditemukan di masa depan. Setelah David menunjukkan kekuatannya, dia akan langsung mengintimidasi orang-orang di planet ini. Kemudian dia akan mengubah planet ini menjadi planet warga kelas atas kekaisaran. Setelah itu dia akan pergi setelah orang-orang tidak bisa menyuarakan pendapat mereka. David merasa bahwa bahkan jika orang-orang di planet itu tidak bisa mengerti sekarang, mereka akan berterima kasih kepadanya di masa depan. Karena tujuan berikutnya agak jauh, dia akan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk tiba. Perjamuan negara lebih dari sebulan lagi. Jadi jika dia menuju ke tujuan berikutnya, dia tidak akan tepat waktu. Karenanya David memutuskan untuk kembali ke wilayah kerajaan terlebih dahulu. Dia akan kembali ke bumi setelah perjamuan kenegaraan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah perintah David, kapal perang galaksi mulai menuju ke pusat Bima Sakti wilayah kerajaan. Pada saat ini sebuah kapal terbang kecil melaju melalui kehampaan, di zona ketiadaan antara Bima Sakti dan galaksi binatang. Itu bergerak dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, retakan hitam muncul di depannya dan menelan kapal terbang itu. Segera, di sisi lain yang tak terbatas, celah kecil lainnya muncul. 3 makhluk seperti ular babak belur dan kelelahan dengan 9 kepala lolos dari celah. Setelah mereka melarikan diri, mereka segera kembali ke bentuk manusia mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1208. Sudah kubilang jangan mengambil jalan pintas. Kamu seharusnya melakukannya dengan patuh ikuti rute semula, tapi kamu tidak mendengarkanku. Bagus, penerbangan kapal telah ditelan oleh retakan di zona ketiadaan. Itu akan terlalu lambat untuk menggunakan rute aslinya. Kita akhirnya meninggalkan bis galaksi untuk melakukan hal menyenangkan di Bima Sakti. Tidakkah kamu ingin mencapainya lebih awal sehingga kamu dapat menikmati lezatnya manusia lebih cepat? Tentu saja. Namun, bukankah berbahaya jika mengambil jalan pintas? Untungnya, itu krek kali ini tidak sekuat itu. Kita semua akan mati di sini jika kita bertemu yang lebih kuat, tidak mudah membunuh kita semua. Ditambah lagi, tidak mudah untuk menemui sebagian besar orang yang kuat. Kita hanya kurang beruntung karena bertemu dengannya hari ini. Kamu bilang ingin mengambil jalan pintas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita? Seberapa jauh tempat ini dari Bima Sakti? Kemana kita harus pergi? Bagaimana aku bisa tahu? Anda, baiklah, berhentilah berdebat. Biar saya periksa dengan teknik rahasia, orang yang lain kata. Lalu, keduanya berhenti bicara. 3 binatang yang berubah menjadi manusia adalah orang-orang klan ular kepala 9 dikirim untuk membantu Sang Ruil. Karena takut menarik perhatian, maka mereka hanya mengirim 3 orang. Namun, ini sudah cukup. Ketiganya berada di sebagian alam abadi. Selain Mo dan Severus yang sudah berada di Bima Sakti, di sana akan ada 5 dari mereka yang berada di sebagian alam abadi. Bahkan jika ada 2 orang di sebagian alam abadi, Nimbus dan Wilfred, masuk galaksi Bima Sakti, mereka tidak akan menjadi lawan mereka berlima. Mereka akan menderita kekalahan telak dalam pertarungan 5 lawan 2. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan menang kecuali Nimbus atau Wilfred menerobos ke alam abadi. Namun, hal ini tidak realistis. Jika seseorang di Bima Sakti mencapai alam abadi, klan ular berkepala 9 tidak akan berani bersikap sombong. Meskipun hanya ada perbedaan setengah tingkat antara sebagian alam abadi dan alam abadi, jaraknya bermil-mil. Seperti kata pepatah, kehilangan sama baiknya dengan 1 mil. Ini akan menjadi dunia yang baru jika seseorang bisa melewati perbedaan setengah level ini. Mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya sampai mati jika tidak bisa. Alam abadi disebut alam abadi karena memiliki masa hidup yang kekal. Selama tidak ada kecelakaan, seseorang bisa menua setua langit dan bumi dan bersinar seterang matahari dan bulan. Bisa dibayangkan betapa besar perbedaannya. Ada banyak orang di sebagian alam abadi di bis galaksi. Namun, tidak banyak dari mereka di alam abadi. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik terjebak pada tahap ini dan tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, mereka kehabisan masa hidup dan mati dengan penyesalan.
Klan ular berkepala 9 mengirim ketiga orang ini untuk membantu di Bima Sakti. Untuk mencapai lebih cepat dan memakan manusia, mereka tidak mengikuti jalur aslinya. Sebaliknya, mereka mengambil jalan pintas. Tentu saja, ada bahaya jika mengambil jalan pintas. Pada akhirnya, kapal terbang mereka ditelan oleh celah di Void of Nothingness. Mereka hanya bisa lepas dari celah yang mereka buat setelah berubah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun mereka semua berada di sebagian alam abadi, mereka tidak bisa berhenti terlalu lama di zona ketiadaan. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menanggungnya. Hanya setelah mereka mencapai alam abadi barulah mereka dapat melakukan perjalanan, berjalan, dan bergegas dengan bebas di celah-celah ruang angkasa. Ini juga merupakan salah satu tanda mencapai alam abadi. Jarak tidak berarti apa-apa bagi mereka begitu mereka mencapai alam abadi. Mereka bisa merobek celah di angkasa dan berjalan di dalamnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1209. Setelah menggunakan teknik rahasia, ketiganya menyadari bahwa mereka telah mencapai tepi Bima Sakti. Mereka sangat senang. Haha, itu sangat mudah. Saya pikir kita hanya akan mencapainya setelah beberapa waktu. Aku tidak menyangka kita akan tiba secepat ini. Ini bagus, kita bisa segera memakan manusia yang lezat. Saya tidak sabar, memanfaatkan celah luar angkasa memang merupakan perjalanan tercepat. Pantas saja orang-orang di alam abadi bisa mengabaikan jarak dan mencapai tujuannya setelah merobek ruang. Sayang sekali kita tidak bisa berlama-lama di sana dan tidak bisa menentukan arah. Begitu kita masuk, kita hanya bisa merasakan sekeliling secara membabi buta. Tidak apa, sekali kita mencapai alam abadi, kita juga dapat merobek ruang dan berjalan dengan bebas. Alam abadi, ini tidak semudah itu. Kita mungkin tidak akan pernah sampai di sana seumur hidup ini. Baiklah, berhentilah menghela nafas. Ayo pergi, saya tidak sabar lagi, dan saya sudah bisa mencium baunya. Manusia dilahirkan untuk menjadi makanan kita. Setelah kita membantu Mo menggulingkan galaksi Bima Sakti, kita semua bisa memiliki manusia enak yang tak terbatas. Kamu benar, ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang hal itu. Makanan lebih penting. Ayo pergi. Ketiganya melaju ke depan, mengikuti arahan yang diberikan oleh teknik rahasia. Kecepatan penuh seseorang di sebagian alam abadi lebih cepat daripada kapal terbang pada umumnya. Itu seperti 3 kilatan cahaya yang bergerak dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Segera, ketiganya memasuki sekitar Bima Sakti. Selama mereka berada di sini, tidak ada celah ruang yang biasanya terjadi di zona ketiadaan. Juga tidak ada Void Wings yang menakutkan dan kuat. Ketiganya terus menuju ke Light Star. Di tingkat tertinggi menara, Severus mendapat kabar bahwa orang-orang yang dikirim oleh klan akan segera tiba. Oleh karena itu, dia memanggil Mo. Severus, aku mengapa kamu memanggilku? Apakah kamu mendapat kabar dari klanmu? Tanya Mo. Benar, Mo. Bantuan dari klan saya akan segera tiba. Kali ini, untuk memastikan rencana berjalan lancar, klan mengirim kami 3 orang di sebagian alam abadi. Selain kami, akan ada 5 orang di sebagian alam abadi. Tidak peduli apa yang dilakukan kerajaan Bima Sakti, mereka pasti akan kalah, jawab Severus sambil tersenyum. Benar-benarkah? Mo bangkit dan bertanya, dengan penuh semangat. Tentu saja, saya baru saja mendapat beritanya. Mereka akan segera berada di Light Star. Itu luar biasa, itu sangat menakjubkan. Haha, Nimbus, tunggu saja, saya akan mengubah perjamuan kenegaraan Anda kali ini menjadi pemakaman kenegaraan. Mo terkekeh keras. Saat ini, Severus menyelam Mo dan berkata dengan serius. Namun, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga acara ini tetap berskala kecil, seperti yang Anda katakan. Sekalipun peluang kita memperingatkan penegak semesta sangat rendah, kita tidak bisa bertaruh untuk itu. Jika kita memperingatkan orang-orang itu, kita semua akan hancur. Bahkan klan ular 9 akan terpengaruh. Jangan khawatir, Severus. Aku akan menyuruh seluruh warga Sangerwilian kita menyusup ke pasukan lain tidak ada harga dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika itu terjadi, kita bisa dengan paksa menekan seluruh keluarga Barlowe, tanpa memberi mereka kesempatan. Saya berjanji mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar. Baiklah, kuharap kita punya hal yang menyenangkan. Setelah itu, Severus mengulurkan tangan kanannya. Mo mengulurkan tangannya juga untuk menjabat tangan yang lain. Dia berkata, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, para pendosa Sangruil mulai berpindah-pindah wilayah kerajaan seperti orang gila setelah mendapat perintah Mo. Mereka sering muncul, sehingga mereka tidak dapat menghindari tabrakan dengan militer Kekaisaran Bima Sakti dan 4 aula besar Kekaisaran. Namun, Bima Sakti telah berkembang selama bertahun-tahun sementara Sangruil berjuang di ambang kematian.
Begitu mereka bertabrakan, selain pertama kalinya militer kekaisaran menderita kekalahan karena mereka tidak memahami serangan Sangruil Sinner, militer kekaisaran perlahan-lahan memperoleh keunggulan absolut. Tangani konflik berikut dan terus menekan para pendosa Sangruil. Namun, ini hanyalah bom asap yang dikeluarkan oleh Sangruil Sinners untuk menarik perhatian kekaisaran. Orang-orang perkasa mereka diam-diam menghubungi berbagai kekuatan di wilayah kerajaan untuk mencoba menyusup ke mereka. Ketiganya dari klan ular berkepala 9 di sebagian alam abadi tiba di Light Star beberapa hari kemudian. Sikap Mo yang berlebihan meningkat setelah kelima orang di alam abadi sebagian bertemu. Karena segalanya telah meningkat hingga tahap ini, Mo merasa Sangruil pasti akan menang. Itu tergantung pada seberapa mudahnya mereka akan menang dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1210. Planet Royal di wilayah kerajaan. Sebuah pesawat luar angkasa yang tidak mencolok dengan cepat meninggalkan sebuah planet yang dikendalikan oleh kekuatan sedang. Saat ia baru saja tiba di luar planet. Boom! Cahaya dingin muncul dan membelah kapal menjadi dua dalam sekejap mata. Boom! Segera terjadi ledakan keras. Setelah debu dan abu mengendap, beberapa pria berjubah hitam berdiri di tempat pesawat luar angkasa meledak. Sangruil Sinners, kamu berkolusi dengan ras asing untuk menciptakan kekacauan di kekaisaran, jadi kamu harus mati. Atlas dari Aula Macan Putih meraung dan bergegas maju dengan pedangnya. Pria berjubah hitam itu juga tidak menunjukkan kelemahan. Mereka berubah menjadi binatang buas untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum melawan lawan mereka. Namun, Atlas adalah rangker surgawi puncak, jadi para pendosa Sangruil itu tidak bisa melawannya. Bahkan jika mereka kembali menjadi binatang buas, mereka tidak dapat mengalahkan Atlas. Segera, Atlas membunuh mereka semua dan membawa mayat mereka kembali ke planet Royal untuk penelitian. Ini terjadi di planet Royal setiap hari. Mayat Sangruil Sinner ditumpuk setinggi gunung di 4 aula besar dan pangkalan militer. Namun, ini semua adalah pendosa Sangruil biasa. Gen tersebut memiliki tingkat keberhasilan fusi yang rendah dengan gen ular berkepala 9, sehingga gen tersebut tidak layak untuk diteliti. Hanya petinggi Sangruil Sinner di Celestial Rank yang layak untuk diteliti. Meskipun demikian, sulit untuk menemukan petinggi seperti ini. Bahkan jika mereka melakukannya, para pendosa Sangruil akan melarikan diri dengan mudah jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menundukkan mereka. Pada titik ini, para pendosa Sangruil tidak akan berhadapan langsung dengan kekaisaran. Alasan mereka sederhana, jika mereka dapat lebih sering menghubungi pasukan di wilayah kerajaan, mereka dapat mengacaukan ketertiban wilayah kerajaan. Terlepas dari apakah mereka berhasil, mereka akan membingungkan kekaisaran hanya dengan menghubungi pasukan. Kekaisaran kemudian akan mencurigai kekuatan-kekuatan tersebut. Namun, kekaisaran tidak akan segera menghancurkan kekuatan tersebut. Sebaliknya, mereka akan membagi kekuatan untuk mengawasi mereka. Bahkan jika kekuatan itu dikeluhkan tentang hal ini, para pendosa Sangruil tidak akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Sebaliknya, mereka akan segera mengubah targetnya. Waktu berlalu dengan lambat. Saat para pendosa Sangruil mengacaukan ketertiban tanpa syarat, wilayah kerajaan menjadi semakin kacau. Hampir setiap kekuatan merasa seolah-olah berada dalam bahaya. Mereka takut para pendosa Sangruil akan mendatangi mereka. Bahkan jika mereka tidak berbalik melawan kekaisaran ketika hal itu terjadi, masih sulit bagi mereka untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, setelah Sangruil menghubungi pasukan tersebut, kekaisaran akan terus memantau kekuatan tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung akan membantu Sangruil mencapai tujuannya. Bukan hanya kekuatan kekaisaran yang akan terpecah, tapi hal itu juga hanya akan membuat wilayah kerajaan semakin kacau. Tentu saja Sangruil membayar mahal untuk ini. Banyak petinggi yang terbunuh, sementara para pendosa Sangruil biasa yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan terluka parah. Kekaisaran bahkan mengepung dan memusnahkan beberapa inti peringkat Infinity. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1211. Para pendosa Sangruil mengalami kerugian besar, namun Mo tidak peduli. Sangruil mampu menanggung kekalahan ini untuk meraih kemenangan akhir. Di dalam ruang rahasia di istana kerajaan di planet kerajaan wilayah kerajaan, Wilfred baru saja merawat luka Nimbus untuknya. Nimbus menghela nafas dan bertanya, Paman Wildred, saya hampir sembuh. Saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beberapa kali, kan? Anda masih membutuhkan setidaknya 1 bulan jika ingin sembuh total tanpa komplikasi lebih lanjut. Selain itu, kamu masih tidak bisa bertarung selama periode ini. Kalau tidak, waktunya mungkin lebih lama, kata Wilfred. Saya tidak bisa berhenti berjuang. Aku sudah menahannya begitu lama.
dan aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Para pendosa Sang Ruil menjadi semakin arogan akhir-akhir ini. Mereka sepertinya ditindas oleh kekaisaran, tapi yang mati semuanya adalah bandit. Kenyataannya, tuan mereka diam-diam berencana untuk menggulingkan wilayah kerajaan. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran yang menyakitkan, mereka akan berpikir kekaisarannya lemah, kata Nimbus dengan cemberut. Nimbus, para pendosa Sang Ruil sangat tidak terkendali karena mereka ingin mendapatkan. Kamu harus melakukan sesuatu agar kamu tidak pernah pulih. Anda tidak dapat memintanya. Anda perlu memulihkan diri. Jika tidak, kekaisaran akan berada dalam masalah besar. Wilfred mendesak dengan sabar. Tapi, Paman Wilfred, Nimbus masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Wilfred menyela, tidak ada tapi. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka tidak merusak fondasi kekaisaran, tinggalkan saja. Kita akan melawan ketika kamu pulih, dan kita akan menghancurkan mereka sehingga mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Saya tidak berpikir tulang lama saya masih bisa melontarkan beberapa pukulan. Meskipun Nimbus sangat ingin mengalahkan para bajingan Sang Ruil Sinner itu, dia menyadari bahwa Wilfred benar setelah dia memikirkannya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sekarang, mereka tidak dapat merusak fondasi kekaisaran. Namun, jika Nimbus tidak pernah pulih atau kondisinya memburuk, kekaisaran akan berada dalam bahaya. Baiklah, Paman Wilfred, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya akan menghancurkan para pendosa Sang Ruil setelah pulih. Nimbus setuju. Alta Boy, sebagai kaisar kerajaan Bima Sakti, Anda harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Untung atau rugi sementara tidak berarti apa-apa, yang penting hanya kemenangan akhir. Kita akan membiarkan para pendosa Sang Ruil mengamuk untuk sementara waktu. Kekaisaran akan melawan setelah perjamuan kenegaraan. Kali ini, kita harus menghancurkan semua peluang mereka untuk kembali. Wilfred mengerutkan kening. Kilatan dingin muncul di matanya, menurunkan suhu ruang rahasia. Dia adalah monster yang biasa bepergian dengan bebas melintasi Bima Sakti. Ia tidak kalah dengan ayah Nimbus yang juga merupakan kaisar sebelumnya. Namun, bukan ini yang diinginkan Wilfred. Dia tidak ingin dibatasi oleh identitasnya, jadi dia dengan sukarela melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar. Jika tidak, perebutan posisi kaisar sebelumnya akan menjadi pertarungan sengit antar raksasa. Tidak diketahui siapa yang akan menang. Paman Wilfred, saya sangat tidak berguna. Saya masih membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan bahkan di usia tua Anda, kata Nimbus meminta maaf. Wilfred menamparkan kepala Nimbus dan memarahi sambil menyeringai, dasar brengsek, apa kamu bilang aku tidak berguna hanya karena aku sudah tua? Haruskah aku hanya duduk-duduk dan menikmati tahun-tahun terakhirku? Jika orang lain dari Bima Sakti melihat itu, rahang mereka akan ternganga ke lantai. Seseorang berani menamparkan kepala Nimbus, orang nomor satu di Bima Sakti? Apakah mereka meminta untuk mati? Namun, Nimbus tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Paman Wilfred, bisakah kamu berhenti menamparkan kepalaku? Kamu terus melakukan ini sejak aku masih kecil. Saya bertanya-tanya apakah alasan mengapa saya tidak pernah bisa menerobos ke alam abadi adalah karena Anda selalu menamparkan kepala saya. Dasar brengsek, tahukah kamu sudah berapa lama aku terjebak di sebagian alam abadi? Sudah berapa lama Anda terjebak? Saya tidak pernah menemukan alasan, dan sekarang Anda menemukannya. Menyalahkanku. Setelah Wilfred mengatakan itu, dia menamparkan Nimbus lagi. Paman Wilfred, saya minta maaf, saya salah. Saya tidak menyalahkan Anda. Kamu sehat dan bugar meski sudah bertahun-tahun, dan kamu berada di puncak. Nimbus memohon belas kasihan. Baiklah, pergilah sekarang. Saya akan meneliti dan memberikan beberapa obat khusus kepada Anda untuk melihat apakah obat itu dapat menyembuhkan Anda lebih cepat. Wilfred meminta Nimbus pergi. Baiklah, Paman Wilfred, saya akan pergi sekarang. Secara kebetulan, saya perlu menangani beberapa hal. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Duo paman dan keponakan itu terbiasa bercanda. Ayah Nimbus adalah kaisar sebelumnya. Karena dia selalu mengurus urusan kekaisaran, dia sangat sibuk. Sehingga dia tidak punya waktu untuk mendidik Nimbus. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1212. Sementara itu, Nimbus sangat berbakat, akhirnya Wilfred mengambil alih tugas mendidik Nimbus. Oleh karena itu, Nimbus telah membesarkan Wilfred sejak ia masih kecil. Dia telah memperoleh lebih dari setengah kemampuannya dari Wilfred. Keduanya adalah paman dan keponakan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga adalah guru dan murid. Oleh karena itu, mereka sangat dekat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Nimbus lebih dekat dengan Wilfred daripada ayahnya sendiri. Setelah Nimbus meninggalkan ruang rahasia dan mencapai ruang kerjanya, dia mendengar seseorang mengetuk pintu.
Tok tok ketuk, siapa di sana? Nimbus bertanya. Ayah, ini aku, jawab pangeran tertua, Wagner. Masuk. Pintu ruang belajar terbuka. Seorang pria muda masuk, dan itu tidak lain adalah Pangeran Wagner. Apa itu? Nimbus bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Ayah, para pendosa Sangruil semakin merajalela akhir-akhir ini. Mereka menyebabkan begitu banyak kekacauan di wilayah kerajaan. Bahkan jika mereka ditundukkan di permukaan, tuan mereka sedang bersekongkol dengan kekuatan lain dalam kegelapan. Ini akan berbahaya bagi kekaisaran jika ini terus berlanjut. Apa yang harus kita lakukan? Wagner bertanya, senang sekali kamu bisa melihat ini. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan tidak memikirkan hal ini, kata Nimbus sambil melihat materi di kepalanya dengan kepala menunduk. Tapi, ayah, Wagner masih ingin melanjutkan. Namun, Nimbus mengangkat kepalanya untuk melihatnya, menghentikan apa yang ingin dia katakan. Aku mengerti, ayah. Aku akan pergi sekarang. Nimbus tidak berkata apa-apa. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Wagner meninggalkan ruangan dengan hormat. Setelah dia keluar, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya. Tekanan menghadapi ayahnya terlalu berat. Dia memang orang nomor satu di sebagian alam abadi Bima Sakti. Dia sangat kuat. Tatapan Nimbus membuat Wagner merasa sulit bernapas. Wagner bertanya-tanya kapan dia bisa mencapai tahap ini. Dia menghela nafas. Dia pikir dia bisa mendapatkan beberapa poin brownies dari ayahnya setelah mengetahui motif sebenarnya dari Sangruil Sinner. Namun, ternyata ayahnya sudah tahu jauh sebelumnya. Masuk akal jika dipikir-pikir, apakah ada sesuatu yang bisa aku sembunyikan dari seseorang, seperti ayah? Dia mengendalikan Bima Sakti dan memiliki banyak master di sekelilingnya. Semua orang akan lupa sinis mendengar suara para pengawal istana. Selain itu, ada juga 4 aula besar yang bersembunyi di kegelapan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1213. Orang-orang itu sangat bersemangat. Jika mempunyai kesempatan untuk menjadi raja berikutnya, semua ini akan menjadi milikku. Selain orang-orang yang merupakan Grandmaster di Bima Sakti, kebanyakan orang tidak tahu bahwa Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise Hall dipisahkan menjadi aula internal dan aula eksternal. Aula luar adalah 4 aula yang dilihat semua orang di permukaan. Di sisi lain, aula internal akan bersembunyi di kegelapan. Aula eksternal dan internal memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kepala aula luar hanyalah Ranker Surgawi Puncak. Sementara itu, kepala aula internal adalah 4 Infinity Ranker Puncak yang menarik. Kedua belah pihak memiliki perbedaan yang jelas dalam bidangnya. Dari sini terlihat betapa berbedanya aula internal dan eksternal. Kekuatan keempat aula itu jauh lebih besar daripada kekuatan para penjaga istana. Meskipun tidak banyak orang di aula dalam, mereka memiliki ambang batas yang sangat tinggi. Banyak orang akan tersentak memikirkan hal itu. Mereka harus melalui berbagai tingkat seleksi untuk bergabung dengan internal. Selain itu, mereka juga harus setidaknya berada di peringkat surgawi. 4 aula besar adalah tangan kiri dan kanan Kaisar Nimbus yang sebenarnya. Itu juga merupakan senjata supernya untuk mengendalikan seluruh Bima Sakti. Namun, keempat aula besar itu berbeda dengan para penjaga istana. Kaisar Nimbus melatih para penjaga istana untuk menjadi pejuang kematiannya, dan mereka hanya akan mendengarkan perintahnya. Akan tetap sama meskipun Nimbus bukan kaisar. Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan 4 aula besar. Mereka didirikan ketika kerajaan Bima Sakti didirikan. Mereka hanya mau mendengarkan kaisar kekaisaran. Siapapun yang menjadi kaisar dapat mengendalikan mereka. Dengan kata lain, jika Kaisar Nimbus menyerahkan posisinya kepada salah satu dari 18 pangeran, 4 aula besar, termasuk aula internal dan eksternal, akan mendengarkan kaisar baru. Mereka tidak mau mendengarkan Nimbus lagi. Ini adalah tradisi kerajaan Bima Sakti. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh para Grandmaster keluarga Barlowe sebelumnya untuk menjamin otoritas kaisar. Tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya. Kekaisaran Bima Sakti telah menguasai Bima Sakti selama bertahun-tahun. Jika mereka menunjukkan semua kekuatan tersembunyi mereka sekaligus, mereka pasti akan mengejutkan semua orang. Setelah Pangeran Wagner pergi, Nimbus berhenti membaca imaterialnya dan mengangkat kebohongannya. Bahkan jika dia tidak dapat mengambil tindakan karena cederanya, dia tidak dapat membiarkan para pendosa Sangruil terus membuat kekacauan. Dia harus memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Begitu ada banyak pasukan pemberontak di wilayah kerajaan, kekaisaran akan berada dalam masalah. Semakin kekaisaran tetap diam, semakin banyak kekuatan yang tergoda. Sampaikan pesananku,
perintahkan Aula Internal Azure Dragon dan White Tiger untuk meredam Sang Ruil semangat para pendosa dan kembalikan kejayaan kekaisaran. Nimbus berkata dengan suara yang dalam. Ya, Yang Mulia, sebuah suara bergema di ruang kerja. Namun, seseorang hanya dapat mendengar suaranya tetapi tidak dapat melihat orangnya. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia terus menundukkan kepalanya untuk melihat materinya. Tidak lama setelah dia mengeluarkan dekrit, Azure Dragon dan White Tiger, dua aula internal yang bersembunyi di kegelapan, dengan cepat diberangkatkan. Mereka mulai membatasi Master Sang Ruil Sinner di wilayah kerajaan. Dalam kehampaan wilayah kerajaan, dua petinggi Sang Ruil Sinner peringkat tak terbatas baru saja selesai menghubungi suatu kekuatan. Meski gagal, pihak lain menyatakan akan mengambil keputusan tergantung keadaan. Mereka telah menyelesaikan perintah raja mereka dan hendak menuju ke target berikutnya ketika cahaya dingin tiba-tiba muncul. Keduanya terkejut. Kemudian, mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan, jadi mereka segera menghindarinya. Astaga, cahaya dingin melewati mereka. Jika mereka tidak bereaksi cukup cepat, mereka akan terluka parah. Siapa di sana? Salah satu pendosa Sang Ruil berteriak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1214. Aula dalam Azure Dragon. Sebuah suara terdengar di kejauhan. Aula dalam Azure Dragon, keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di malam masing-masing. Lari, mereka tak segan-segan sebelum berpencar untuk melarikan diri ke arah berlawanan. Setelah itu, mereka berubah menjadi cahaya warna-warni dan melarikan diri dengan panik. Sebagai lawan kerajaan Bima Sakti selama ribuan tahun, Sang Ruil mengetahui keberadaan 4 aula internal. Mereka adalah senjata paling ampuh dari kerajaan Bima Sakti. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan Sang Ruil telah menderita kekalahan telak di tangan 4 aula internal. Ketika kedua pendosa Sang Ruil mendengar pihak lain berasal dari aula dalam Azure Dragon, mereka melarikan diri sekali, meskipun mereka adalah Sang Ruil. Lebih tinggi naik di Infinity Rank. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka akhirnya menahan rasa sakit karena menyatu dengan gen ular berkepala 9 untuk mencapai peringkat Infinity. Terlebih lagi, Sang Ruil hendak menggulingkan kerajaan Bima Sakti untuk mengambil alih Bima Sakti. Ketika saatnya tiba, para petinggi Sang Ruil akan duduk di puncak dan menikmati kekaguman dari banyak orang. Mereka tidak ingin mati sekarang. Akan sangat disayangkan jika kita mati seperti ini. Mage, Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Beraninya kalian pemberontak dan pengkhianat membawa kekacauan ke kekaisaran. Kamu harus mati. Suara itu terdengar lagi dari kejauhan. Segera, dua ratapan kesakitan terdengar. Kedua pendosa Sang Ruil terbunuh dengan cepat. Setelah itu, jenazah mereka juga dibawa pergi. Mayat seorang Celestial Ranker layak untuk diteliti. Aula internal Azure Dragon dan Aula internal Macan Putih sedang mengambil tindakan. Mereka menunjukkan kekuatan mereka dan segera mendapatkan hasil yang bagus. Sekarang, para petinggi Sang Ruilian di Infinity Rank tidak berani menunjukkan diri mereka. Banyak yang bahkan tidak berani tinggal di wilayah kerajaan. Keempat aula internal terlalu mengintimidasi, dan mereka ketakutan. Mo juga langsung mengetahui bahwa Nimbus telah mengirimkan aula internal Azure Dragon dan Macan Putih. Dia tidak mengkhawatirkan orang-orang yang berada di peringkat surgawi ke bawah. Dia bisa mengorbankan mereka, namun, dia tidak bisa mengorbankan Infinity Ranker. Tidak banyak Infinity Ranker di Sang Ruil. Jika 4 aula internal kekaisaran membunuh lebih banyak lagi, tidak akan mudah untuk mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tanpa Bima Sakti karena Mo tidak akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk bertindak sebagai pencegahan. Sebagai Raja Sang Ruil, dia tidak bisa terus-menerus mengkhawatirkan masalah sepele ini. Karena itu, Mo memutuskan untuk meminta Infinity Ranker Sang Ruil untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Mereka tidak boleh berhadapan langsung dengan Azure Dragon dan White Tiger Internal Hall. Mereka hanya boleh melanjutkan setelah hype mereda. Mo ingin mengambil tindakan sendiri dan melenyapkan dua kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti bersama Severus. Namun, dia akhirnya menyerah pada pemikiran itu. Meskipun mereka akan membuat Kekaisaran menderita kerugian besar dan merusak fondasi mereka jika mereka melakukan ini, keuntungan mereka tidak akan menutupi kerugian mereka jika mereka secara tidak sengaja memperingatkan musuh mereka. Kehancuran kerajaan Bima Sakti tidak bisa diubah. Saat ini, Mo paling takut pada Nimbus yang mengetahui kekuatan Sang Ruil yang sebenarnya dan melarikan diri tanpa peduli. Dengan begitu, akan merepotkan. Jika salah satu orang di sebagian alam abadi di Kekaisaran Bima Sakti lolos, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi Sang Ruil. Jika Nimbus sampai ke alam abadi secara kebetulan,
kemenangan sulit Sang Ruil yang mereka peroleh setelah berkorban begitu banyak akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, Mo harus membuat keluarga Barlowe lengah dan menghabisi mereka dalam satu gerakan. Dia bisa membiarkan yang lain pergi, tapi dia tidak bisa membiarkan Nimbus dan Wilfred pergi. Keduanya harus mati, dan mereka tidak punya pilihan lain. Sebulan kemudian, Kekaisaran Bima Sakti akan mengadakan perjamuan kenegaraannya di planet Royal. Hari itu, mereka akan memberikan penghormatan kepada leluhur keluarga Barlowe, jadi Nimbus dan Wilfred pasti ada di sana. Sang Ruil akan mengambil tindakan pada hari itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1215. 5 orang di sebagian alam abadi versus 2 orang di sebagian alam abadi. Nimbus dan Wilfred tidak akan bisa melarikan diri. Selama periode berikutnya, Kekaisaran dan Sang Ruil tampaknya menemukan keseimbangan. Wilayah kerajaan kembali damai selama beberapa waktu. Para pendosa Sang Ruil bersembunyi dan tidak melanjutkan kekacauan di wilayah kerajaan. Kerajaan Bima Sakti tidak menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mencarinya lagi. Namun, situasi tegang masih terus berlangsung. Semua orang tahu para pendosa Sang Ruil tidak datang dengan damai dan pasti akan melawan Kekaisaran. Namun, mereka tidak tahu mengapa Sang Ruil Sinner berani berpikir mereka bisa melawan Kekaisaran setelah menghilang selama ratusan tahun. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera 20 hari kemudian, sebuah kapal perang galaksi tiba di tepi wilayah kerajaan dan melaju masuk. David, Mia, dan yang lainnya ada di dalam. Mereka telah menempuh perjalanan selama sebulan dan akhirnya kembali ke wilayah kerajaan. Ada sekitar setengah bulan sampai perjamuan kenegaraan. Mereka masih punya waktu, jadi David ingin mampir ke planet Mia sebelum menuju ke wilayah kerajaan. Bagaimanapun, keluarga Concord mengelola kamar dagang Liga Timur David, jadi mereka sekarang dianggap sebagai bawahan David. Bahkan jika David tidak melakukan apapun, dia harus meluangkan waktu untuk melihat perkembangannya. Kapal perang galaksi David baru saja memasuki wilayah kerajaan dan menarik perhatian para petinggi Sang Ruil yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini tidak berani mendekati jantung wilayah kerajaan. Mereka khawatir akan bertemu dengan aula internal Azure Dragon dan White Tiger. Karena itu, mereka hanya berani bersembunyi di pinggir dan menunggu perintah Raja Mo. Tiba-tiba, mereka melihat kapal perang galaksi melaju menuju wilayah kerajaan. Oleh karena itu, mereka harus berhenti dan mempertanyakannya. Orang-orang yang dapat melakukan perjalanan dengan kapal perang galaksi berasal dari kekuatan besar. Jika mereka bisa mengikat orang-orang di kapal ke Sang Ruil, mereka akan mampu melakukan sesuatu yang besar. Selama perjalanan yang membosankan, David akan mengobrol dengan Celia, Pearl, dan yang lainnya, bertanya tentang situasi di bumi, atau menonton Mia menari. Hidupnya cukup tanpa beban. Saat ini, dia sedang mengobrol dengan Celia di kamar. Celia, David, kapan kamu kembali? Semua orang merindukanmu. David, semua orang merindukanku. Apakah kamu merindukan aku? Garis bawah VM. Celia, saya tidak. Gelombang. David, mengapa? Garis bawah. Celia, karena kamu pelit. Kurung siku tutup. David, bagaimana aku bisa menjadi pelit? Celia, kamu jahat. Anda sudah berada di luar sana begitu lama dan Anda bahkan tidak kembali menemui kami. David, jika aku kembali sekarang, apakah aku akan berubah dari seorang yang jahat menjadi pria yang baik? Celia, benarkah? Asteris. David, tidak. Asteris pangkat W pangkat asteris. Celia, HMPH. David, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kurung buka kurung tutup kurung siku tutup. David, oke, saya salah. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, saya akan menemui Anda dalam sebulan setengah. Celia, benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya kali ini, kan? David, kali ini benar, aku bersumpah. Aku tidak berbohong padamu. Celia, maukah kamu pergi lagi setelah kembali? Setelah 1,15. David, ya. Celia, HMPH. David, namun, jika kamu bersedia, aku bisa mengajak kalian semua untuk menunjukkan padamu lebih besar di luar sana. Celia, apakah kamu yakin? David, ya. Celia tiba-tiba berhenti menjawab. Dia harus memberitahu semua orang berita ini sehingga mereka bisa merayakannya. Saat ini, David merasakan kapal perang galaksi bergetar. Kemudian, dia mendapat pesan dari Balu yang mengatakan bahwa beberapa master menghalangi mereka di depan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1216. Sebuah kekuatan besar menghentikan kapal perang galaksi. Seseorang menghalangi jalan, David dengan cepat menggunakan kekuatan pikirannya untuk memeriksa situasi. Segera, dia melihat 5 pria berjubah hitam mengelilingi kapal perang galaksi. Ada 2 di depan, 1 di setiap sisi, dan 1 lagi di belakang.
Dua orang di depan adalah Infinity Ranker, sisanya adalah Ranker Surgawi Puncak. Menilai dari pakaian mereka, David tahu orang-orang ini pastilah para pendosa Sangruil. Kapan Infinity Ranker menjadi begitu merajalela? Apakah sesuatu terjadi ketika aku meninggalkan wilayah kerajaan? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Berani sekali para pendosa Sangruil menghalangi jalanku di wilayah kerajaan. Apakah kekaisaran tidak melakukan apapun mengenai hal ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati David. Namun, dia masih perlu melihat apa yang diinginkan orang-orang ini. David pergi ke ruang kendali Galaxy Warship dengan cepat. Segera setelah dia tiba, Mia juga tiba. Saat David memandangi dua pria berjubah hitam di depan kapal, dia bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu pemilik kapal perang galaksi ini?" Salah satu pria berjubah hitam bertanya, "Ya, siapa kamu, dan mengapa kamu memblokirku?" David pura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu berasal dari kekuatan mana di wilayah kerajaan?" Pihak lain tidak menjawab David. Sebaliknya, dia bertanya balik, "Kamu tidak memberitahuku siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini. Jadi mengapa aku harus menjawabmu?" Pada saat ini, pria berjubah hitam lainnya berkata, "Nak, kalau dilihat dari suaramu, kamu seharusnya masih sangat muda. Saya harus menyarankan Anda untuk menjawab kami dengan patuh. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Kamu harus menjawabku sebelum aku menjawabmu. Kalau tidak, saya tidak akan bilang apa-apa," tolak David langsung. "Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang terjadi. Karena Anda berada di kapal perang galaksi, Anda seharusnya menjadi keturunan langsung dari salah satu kekuatan utama, bukan? Beritahu kami siapa yang ada di belakang Anda, lalu bawa kami menemui Grandmaster Anda. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Kapal perang galaksi ini tidak dapat melindungi Anda." Kedua orang itu membuat David kesal, dan dia pikir dia mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari mereka. Dia tidak ingin membuang waktunya di sini, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada seseorang begitu dia kembali ke wilayah kerajaan. Oleh karena itu, David berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kalian para pendosa Sangruil berani tampil di wilayah kerajaan dengan begitu berani, aku minta maaf karena kalian bertemu denganku hari ini. Aku tidak akan mengampuni setengah manusia, setengah monster sepertimu." Kelima pendosa Sangruil terkejut. Ketika mereka hendak melakukan sesuatu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya tubuhku seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terkalahkan? Kekuatan ini sangat kuat, dan aku tidak bisa melepaskannya meskipun aku seorang Infinity Ranker. Sebelum mereka bisa memahami hal ini, kelima orang itu kembali menjadi binatang buas. Sisik-sisik mulai tumbuh kembali di tubuh mereka, dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Ciri-ciri ular berkepala 9 muncul di tubuh mereka. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan prosesnya, kekuatan pikiran David yang kuat menghancurkan tubuh mereka menjadi daging cincang. Kekuatan pikiran David berada pada level tak terhingga 10, jadi bagaimana para Ranker Surgawi dan Ranker Infinity seperti mereka bisa melawannya? Semua orang di ruang kendali kapal perang galaksi membelalak saat melihat kedua tuan itu berubah menjadi tumpukan darah dan daging yang mengambang di kehampaan. Mereka semua merasa sangat terkejut, bahkan Mia pun tidak terkecuali. Dia tahu kekuatan David, tapi metode pembunuhan yang aneh dan tidak terlihat ini mengkhawatirkan. Yang terpenting, dia tidak membunuh orang biasa. Menilai dari bagaimana mereka bisa menghentikan kapal perang galaksi, keduanya sekarang pasti sangat kuat. Meski begitu, David membunuh mereka dengan begitu mudahnya. Terus bergerak, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1217. Perintah David sebelum berbalik meninggalkan ruang kendali. Mia dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah mengurus para pendosa Sangruil yang membuat onar ini, kapal perang galaksi terus menuju ke wilayah kerajaan. Tujuan berikutnya adalah Blue Star, tempat tinggal keluarga Concord. Dengan pencegahan awal David, hampir semua pasukan Blue Star memandang ke arah keluarga Concord. Meskipun keluarga Concord memiliki hak mutlak untuk berbicara di Blue Star, mereka tidak memiliki cukup sejarah, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh planet. Prestise sebuah keluarga perlu dibangun dalam jangka waktu yang lama. Dengan kekuatan keluarga Concord saat ini, jika mereka berkembang secara normal, mereka memerlukan setidaknya beberapa dekade atau abad perkembangan untuk mencapai tahap tersebut. Perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan dukungan David, seseorang yang sebagian berada di alam abadi, keluarga Concord tidak perlu memakan waktu lama. Terlebih lagi, saat David perlahan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, keluarga Concord akan bangkit sesuai dengan situasi. Posisi keluarga Concord akan melejit ketika kekuatan David akhirnya terekspos di depan semua orang. Tak seorang pun di Bima Sakti yang berani memprovokasi mereka.
meskipun mereka tidak memiliki banyak sejarah. Bintang Cahaya, sebagai Raja Sangruil, Mo secara alami memiliki cara unik untuk mencari tahu tentang kehidupan dan kematian para anak buahnya. Mo menjadi marah setelah mengetahui 2 Infinity Rancor dan 3 puncak Celestial Rancor telah mati. Mereka adalah tulang punggung Sangruil. Mereka adalah tokoh penting ketika Sangruil akhirnya menguasai Bima Sakti. Sekarang, sepertiga dari mereka telah meninggal. Jika ini terus berlanjut, Sangruil akan kekurangan tenaga setelah mereka memusnahkan keluarga Barlowe dan menguasai kerajaan Bima Sakti. Mo mendidih. Bima Sakti sangat luas, dengan banyak kekuatan, besar dan kecil. Seseorang di sebagian alam abadi seperti dia hanya bisa menekannya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Bahkan jika kekuatan ini tampaknya mematuhi Sangruil di permukaan, Mo tidak akan tahu apakah mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam kegelapan. Dia tidak dapat mengunjungi pasukan satu persatu untuk memverifikasi hubungan mereka. Yang paling tidak dimiliki Sangruil saat ini adalah senjata ampuh seperti 4 aula internal kekaisaran. Sayangnya, fondasi mereka telah habis setelah berjuang selama ribuan tahun. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan siapapun yang merupakan Infinity Rancor ke atas mati dalam pertempuran. Bintang-bintang, bukankah aku sudah menyuruh mereka untuk bersembunyi dan tidak melakukan apapun untuk saat ini? Mengapa apakah 2 lagi Infinity Rancor dan 3 lagi Peak Celestial Rancor mati? Apakah mereka tidak mendengarkanku? Kita telah kehilangan begitu banyak Infinity Rancor beberapa hari terakhir ini. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa mengambil alih Bima Sakti? Bagaimana kita akan mengembalikan kejayaan Sangruil? Mo mengumpat dan melampiaskan amarah dalam hatinya. Mohon tenang, Yang Mulia. Aula internal Azure Dragon dan White Tiger terlalu kuat. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari mereka jika ketahuan. Kemungkinan besar mereka tidak mundur tepat waktu, dan itulah sebabnya kerugiannya sangat besar, kata seorang lelaki tua. Kuat, terus, apakah menurut Anda keempat aula internal itu dapat menyelamatkan kerajaan Bima Sakti? Nimbus dan Wilfred bahkan tidak bisa melakukan itu, apalagi yang lain. Saya akan membiarkan mereka bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Sebarkan beritanya, tidak seorang pun diperbolehkan untuk melakukan apapun. Dan mereka semua harus tetap tinggal dan menunggu jamuan makan malam kenegaraan. Setelah itu, mereka harus menunggu perintah saya untuk pergi ke planet Royal bersama-sama untuk menaklukkannya. Kita akan mulai dengan keluarga Barlowe. Ya, Yang Mulia, orang tua itu menjawab dengan hormat. Segera, semua pendosa Sangruil mendapat pesanan. Tidak seorang pun diizinkan mengambil tindakan tanpa persetujuan eksplisit. Jika tidak, mereka akan dihukum berat meskipun berhasil. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah menunggu sampai jamuan kenegaraan. Ketika saatnya tiba, Raja Mo akan memimpin semua orang untuk menyerang planet Royal dan mengambil kembali segala sesuatu yang dulunya milik Sangruil. Siapa yang berani muncul saat aula internal Azure Dragon dan Macan Putih berpatroli? Para pendosa Sangruil bukanlah orang bodoh kecuali mereka memiliki keinginan mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1218. Sementara itu, orang-orang yang dibunuh David hanya dianggap sebagai kecelakaan yang tidak menguntungkan. Bintang Biru, David dan Mia tiba di planet ini dengan kapal perang galaksi. Saat mereka tiba, mereka memperingatkan semua pasukan di Blue Star. Mereka semua maju untuk menjilat David agar bisa dekat dengannya. Bagaimana orang biasa bisa mengunjungi mereka dengan kapal perang galaksi? David pastinya memiliki kekuatan astronomis yang sangat kuat yang mendukungnya. Dan itulah sebabnya dia bisa melakukan perjalanan dengan kapal perang galaksi. Kita harus tahu bahwa bahkan Gunnar, kepala keluarga Drake, keluarga pertama di antara 8 keluarga terkemuka, hanya akan bepergian menggunakan kapal perang Bima Sakti. Karena itu, kekuatan di belakang David sedikit menakutkan. Hanya beberapa keluarga di wilayah kerajaan yang lebih kuat dari keluarga Drake. Seseorang dapat menghitung semuanya dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka perlu mengandalkan David untuk memanfaatkan satu-satunya kesempatan keluar dari Blue Star. David pun menemui pasukan Blue Star dengan sopan. Di saat yang sama, dia mengumumkan bahwa keluarga Concord akan menjadi juru bicaranya. Blue Star juga akan menjadi basis kamar dagang Liga Timur di masa depan, dan dia berharap semua orang akan mendukungnya. Ini juga untuk membantu reputasi keluarga Concord. Tentu saja, kekuatan di Blue Star tidak akan menolak pernyataan David. Mereka sangat ingin menjilat David, jadi mereka semua menyatakan bahwa mereka akan sepenuhnya mendukung perkembangan Kamar Dagang Liga Timur. Di saat yang sama, mereka berharap bisa bergabung dengan Kamar Dagang. Inilah yang sebenarnya dicari David. Akan lebih baik jika Kamar Dagang Liga Timur berkembang lebih cepat. Kamar Dagang akan membutuhkan banyak uang pada tahap awal. David sangat ingin lebih banyak orang mengeluarkan uang untuknya.
Saat ini, dia masih membutuhkan lebih dari 9.000 poin mewah untuk mencapai 100.000. Begitu dia mendapat 10.000 poin mewah, David bisa menerobos wilayahnya saat ini untuk mencapai alam abadi. Ini adalah alam yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh orang nomor satu di Bima Sakti, Kaisar Nimbus. Saat ini, David tidak takut pada Nimbus. Adapun siapa yang lebih kuat, dia tidak tahu karena mereka belum pernah berduel. Namun, David bisa menghancurkan Nimbus begitu dia menerobos ke alam abadi. Ini adalah dua level yang sangat berbeda. Meski begitu, David tidak terburu-buru meningkatkan kekuatan tempurnya. Saat itu, dia sedang terburu-buru karena harus menyingkirkan keluarga Tufin, bahaya tersembunyi bagi bumi. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatan tempurnya sesegera mungkin untuk menghilangkannya. Sekarang, keluarga Tufin telah musnah, dan krisis bumi telah teratasi sepenuhnya. Selain itu, dia berdiri di puncak Bima Sakti dan sejajar dengan Kaisar Nimbus. Tak seorang pun di Bima Sakti bisa mengancamnya lagi. Oleh karena itu, David tidak merasakan urgensinya lagi. Yang terpenting, dia tidak punya ambisi atau keinginan apapun. Ia tidak ingin mengambil alih atau menguasai Bima Sakti, apalagi menjadi penguasa alam semesta. Dia tidak tertarik dengan semua itu. David berencana untuk kembali ke bumi setelah perjamuan kenegaraan untuk menjemput Celia dan yang lainnya. Kemudian, dia akan memenuhi janjinya kepada lelaki tua itu di timeline lain. Pada saat yang sama, dia akan menunjukkan kepada Celia dan yang lainnya sebuah dunia baru. David akan pergi ke semua planet yang ada di kepalanya. Dia akan melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan dan menyelamatkan mereka yang membutuhkan penyelamatan. Setelah selesai, David berencana membawa Celia dan yang lainnya kembali ke bumi untuk hidup mengasingkan diri. Dia ingin tinggal bersama orang-orang yang dia cintai di tempat yang familiar. Setelah itu, dia akan mempunyai beberapa anak, dan tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. David berpikir ini akan menjadi kehidupan yang sempurna. Dia bisa terus mengembangkan kamar dagang dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang mewah. Bagaimanapun, tidak banyak perbedaan di alam abadi atau alam lebih tinggi lainnya di Bima Sakti. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1219. Mengenai perebutan kekuasaan atau ambisi untuk mengambil alih alam semesta, David tidak tertarik dengan semua itu. Ketika David tiba di Blue Star, kepala baru keluarga Kalisto, Fergus, sedang membaca tentang rahasia utama keluarganya dalam studinya di planet Kalisto. Saat itu, dia tidak memiliki wewenang untuk membaca hal-hal tersebut. Namun, saat ini, dia bisa melihatnya kapanpun dia mau karena dia adalah kepalanya. Baginya, keluarganya tidak lagi memiliki rahasia apapun. Tok-tok ketuk, seseorang mengetuk pintu. Masuk, kata Fergus. Berderak, seorang senior inti dari keluarga Kalisto masuk setelah membuka pintu. Tuan Fergus, kata pria itu. Apa itu? Fergus bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Tuan Fergus, kami baru saja mendapat kabar dari Blue Star. Mia kembali ke keluarganya, dan seorang pemuda bernama David kembali bersamanya. Oh, apakah ini benar? Fergus meletakkan apa yang ada di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk memandang pria itu. Nada suaranya membuatnya terdengar senang. Ya, bagus. Haha, aku sudah lama menantikan momen ini. Saya tahu Mia akan kembali ke keluarganya. David, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Dapatkan kapal perang galaksi dan beberapa orang untuk pergi ke Blue Star bersamaku. Fergus tertawa. Baik tuanku. Pria itu meninggalkan ruang kerja dengan hormat. Fergus berdiri dengan penuh semangat. David dan Mia akhirnya muncul. Dia tidak menyerah mencari David selama ini. Di saat yang sama, dia mengerahkan banyak mata-mata. Tentu saja, dia mengerahkan mata-mata terbanyak ke Blue Star, tempat keluarga Mia berada. Mia menghilang bersama David, dan karena Blue Star adalah rumahnya, dia pasti akan menghilang kembali suatu hari nanti. Setelah menyatu dengan gen dari ular berkepala 9, setelah kekuatannya meningkat, dan menjadi kepala keluarga, Fergus sangat bersemangat. Popularitasnya menekan semua generasi muda di wilayah kerajaan, dan dia menjadi bintang paling mempesona di wilayahnya, membuat banyak anak muda mengaguminya. Inilah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan dan identitas. Sementara Fergus menikmati ini, dia masih merasakan sakit di hatinya. David. Fergus masih ingat jelas bagaimana David melumpuhkannya hanya dengan satu gerakan. Terkadang, dia tersentak bangun dari mimpi buruknya. Dia khawatir semua yang dia miliki saat ini palsu, dan nasib sebenarnya adalah menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur, berjuang di ambang kematian. Oleh karena itu, Fergus harus membalas dendam. Dia juga ingin David menanggung rasa sakit yang dideritanya saat itu sehingga dia bisa menenangkan titik sakit di hatinya.
Saat ini, David tiba-tiba muncul di Blue Star, jadi Fergus tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat ini, dia yakin bisa melumpuhkan David dengan mudah dan membuatnya berharap dia mati. Seperti yang dilakukan David padanya. Juga, beraninya Mia menolakku dan memilih pergi dengan pria yang hampir tidak dikenalnya. Dia harus membayar atas apa yang dia lakukan. Tidak hanya dia, keluarganya juga akan menghilang dari dunia ini setelah aku membunuh David. Aku ingin tahu apakah Mia akan menyesali keputusannya ketika dia melihat keluarganya terbunuh karena keputusannya yang salah. Saat Fergus memikirkan hal ini, senyuman sinis muncul di sudut bibirnya. Segera, kapal perang galaksi meninggalkan planet Kalisto dan menuju Blue Star. Bintang biru. Setelah David menaklukkan pasukan di Blue Star, dia berencana untuk tinggal selama beberapa hari agar Mia dapat bersatu kembali dengan keluarganya. Dia masih punya waktu sebelum jamuan kenegaraan. Jika David pergi terlalu dini, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Putri Astrid. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1220. Jadi, dia akan tiba tepat pada waktunya dan menghindari menghabiskan terlalu banyak waktu bersamanya. David khawatir Astrid tidak akan bisa mengendalikan dirinya jika dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu percaya diri. Tetapi setelah dia mendapatkan sistem itu, dia selalu memiliki wanita di sekitarnya. Dia seperti ini di bumi, dan dia juga seperti ini ketika dia menjelajahi Bima Sakti. Beberapa hari terakhir ini, Astrid mulai menanyakan keberadaannya. David hanya akan memberitahunya bahwa dia akan berada di sana sebelum jamuan kenegaraan. 2 hari kemudian, kapal perang galaksi tiba di luar Blue Star. Kemudian, ia mulai turun tepat di luar rumah keluarga Concord. Gemuruh. Saat kapal perang galaksi turun, hal itu menimbulkan suara keras yang dapat didengar oleh semua anggota keluarga Concord. Saudara laki-laki Mia, Truman, dan Truman terbang ke udara di atas rumah dan melihat kapal perang galaksi di atas. Mengapa ada kapal perang galaksi lain di sini? Mia, apakah itu teman David? Truman bertanya. Mia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Dia tidak bilang ada temannya yang datang. Siapa itu? Menurutku itu bukan orang biasa karena mereka menggunakan kapal perang galaksi, tanya Paman Bastian dari Mia. Kami akan segera mengetahuinya. Saya yakin mereka mendarat di sini dengan suatu tujuan. Ayah, Paman, kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja jika David ada di sini, Mia menghibur. Dia sudah lama bersama David dan percaya diri dengannya. Baiklah, saya mengerti, kata Truman. Meski pihak lain datang dengan kapal perang galaksi, David juga ikut bepergian dengan kapal perang galaksi. Oleh karena itu, mereka akan berada pada level yang sama. Namun, tidak diketahui apakah orang yang datang itu adalah teman atau musuh. Kapal perang galaksi turun perlahan di depan Mia dan yang lain. Akhirnya berhenti tak jauh dari Mia. Mia memandang kapal perang galaksi tidak jauh dari sana dan berpikir, mereka memang datang untuk kita. Oleh karena itu, dia bertanya, bolehkah saya mengetahui siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Mia, lama tidak bertemu, aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Anda sekarang tidak dapat dipisahkan dari David dan menjalani kehidupan tanpa beban. Saya pikir Anda pasti sudah melupakan saya. Sebuah suara seram dan dingin terdengar dari dalam kapal perang galaksi. Hati keluarga Concord menjadi dingin. Tidak ada hal baik yang dihasilkan dari nada seperti itu. Tentu saja Mia tahu siapa orang itu ketika mendengar suara itu. Fergus, dia sangat mengenal suara itu. Lagi pula, dia dulunya dekat dengan Fergus. Fergus juga salah satu orang penting yang menurut Mia bisa dia habiskan seumur hidupnya. Namun, setelah bertemu David, ia tak segan-segan memilih David dan mengungkap jati diri Fergus. Saat ini, Mia penasaran, bukankah David melumpuhkan Fergus? Kenapa dia ada di sini dengan kapal perang galaksi? Bisakah orang biasa menggunakan ini? Fergus tidak bisa menggunakan kapal perang galaksi bahkan sebelum dia lumpuh. Ketika Fergus menjadi kepala baru, Mia dan David sedang menuju ke planet Bug. Jadi, meskipun banyak orang membicarakan hal ini, Mia tidak tahu karena dia tidak terhubung ke internet. Terlebih lagi, David akan mengabaikan hal-hal sepele seperti ini. Baginya, Fergus hanyalah sebuah kentang kecil. Lalu bagaimana jika dia sembuh dan menjadi kepala keluarga? Bisakah Fergus menahan pedangnya? Selain Kaisar Nimbus, Wilfred, yang bersembunyi di kegelapan, Raja Mo dari Sang Ruil, dan 4 kepala 9 ular di sebagian alam abadi, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memblokir pedang David? Setelah itu, kabar Fergus menjadi kepala dibayangi oleh para pendosa Sang Ruil yang menimbulkan masalah di wilayah kerajaan. Mia tidak memperhatikan hal ini setelah dia kembali. Makanya,
Mia tidak menyangka Fergus sudah sembuh dan menjadi kepala keluarga hingga saat ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.